bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat dan ceria ya. Teman-teman, perkenalkan, ini Stami hari ini memberikan informasi tentang tema belajar kita untuk minggu ini. Teman-teman, untuk minggu ini kita akan belajar dengan tema tubuhku, subtema alat gerak, dan topik tangan dan kaki. Teman-teman, sebelum ke materi, misalnya mau ajak teman-teman untuk bernyanyi terlebih dahulu, menyanyikan lagu tentang tubuhku. Yuk, ini lagunya berjudul Anggota Tubuh Kita. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Anggota tubuh kita ada 3 bagian. Yang atas namanya kepala, yang tengah namanya badan. Alat geraknya ada 2, ada tangan dan kaki. Tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri. Lalu ada lagi lagu yang tentang anggota gerak, judulnya adalah tanganku. Yuk kita bernyanyi bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, diacungkan, diluruskan, lalu tepuk tangan. Diacungkan, diluruskan, Allahu Akbar. Nah, itu teman-teman, ada 2 lagu tentang anggota gerak kita. Anggota gerak kita ada 2, tangan dan kaki. Teman-teman, coba perhatikan, Islami punya sebuah buku. Nah, di buku ini ada gambarnya loh. Yuk kita perhatikan, ada gambar apa saja? Nih, yang pertama ada gambar seorang anak yang sedang melukis. Lalu ada anak yang sedang bercerita. Dan juga ada seorang anak yang sedang membaca buku. Semua ini 1, 2, 3 adalah macam-macam kegiatan yang bisa kita lakukan dengan tubuh kita. Ya, kita bisa menggunakan tangan dan kaki kita untuk bergerak, untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ada di sini, seperti contohnya yang ada di sini. Nah, teman-teman di rumah bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi ya, yang bisa lebih beragam lagi. Nah, saya mau tanya, kenapa sih kita kok bisa melakukan kegiatan ini, melakukan aktivitas ini dengan menggerakkan anggota tubuh kita? Karena Allah memberi kita yang namanya tulang atau kerangka. Nah, dengan kerangka, dengan tulang, tubuh kita bisa bergerak dengan kuat dan kokoh. Nah, dengan tulang, apakah hanya dengan tulang saja? Tidak. Tulang bekerja sama dengan otot, sehingga tubuh kita bisa bergerak. Nah, bergeraknya juga ada yang mengatur, teman-teman. Apakah itu? Otak, ya. Tubuh kita bergerak diatur oleh otak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu merupakan suatu proses yang rumit. Hanya Allah yang bisa menciptakan tubuh kita dengan sangat sempurna. Kita harus mensyukurinya ya, dengan cara menggunakan tubuh kita dengan baik, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Informasi selanjutnya adalah tentang gerakan yang bisa kita lakukan menggunakan tangan dan kaki ya. Yang pertama, gerakan menggunakan tangan. Apa saja ya yang bisa kita lakukan dengan tangan? Banyak teman-teman. Kita bisa menggunting, kita bisa melipat kertas, kita bisa membentuk playdoh ya.
kita namakan dengan gerakan motorik halus. Nah, dengan motorik halus ini teman-teman melatih koordinasi jari dan mata. Selain itu, teman-teman juga bisa berlatih untuk fokus. Selanjutnya adalah gerakan menggunakan kaki. Apa saja ya yang bisa kita lakukan dengan kaki kita? Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan kaki teman-teman untuk berjalan, ya, untuk melompat, untuk berlari, untuk meloncat, untuk menendang, bahkan menendang bola, itu ya. Pastikan menendangnya di tempat yang aman. Nah, gerakan-gerakan ini menuntut teman-teman untuk menggunakan kelenturan tubuh, ketangkasan, keseimbangan, dan koordinasi. Ini merupakan kegiatan motorik kasar. Teman-teman bisa melatihnya ya, melatih setiap hari dengan berkegiatan, misalnya berolahraga, bermain di luar rumah ya. Ajak ayah dan bunda supaya kegiatan teman-teman ada yang mengawasi. Teman-teman bisa memberikan informasi tentang cara merawat alat gerak tubuh kita supaya tetap sehat, supaya semakin berkembang gitu ya teman-teman ya. Ya, caranya yaitu dengan mengkonsumsi atau kita makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, yang halal dan thayyib. Nah, makanan-makanan ini sebaiknya mengandung vitamin D dan juga mengandung kalsium. Apa saja sih makanannya? Yaitu ada telur, ada ikan, udang, ada keju, tahu, tempe, susu, dan juga brokoli. Nah, yang kedua yaitu dengan cara olahraga secara rutin. Nah, yang ketiga, ini dengan cara berjemur di pagi hari. Nah, teman-teman, ketika berolahraga, otomatis maksudnya berolahraga di luar ruangan ya, otomatis teman-teman juga bisa mendapatkan sinar matahari sekalian untuk berjemur, gitu ya teman-teman ya. Nah, yang keempat adalah bergerak dengan aman. Nah, bergerak dengan aman ini pastinya menjaga keselamatan diri kita, menjaga keselamatan alat gerak kita untuk menghindari cedera. Lalu bagaimana kalau misalnya suatu saat kita bergerak sudah hati-hati namun tetap saja kita cedera? Segera kita sampaikan ke orang tua, ke orang dewasa yang terdekat dengan kita supaya bisa membantu kita untuk merawat kita, apakah ada luka yang butuh diobati. Nah, teman-teman tadi sudah mendapatkan informasi tentang macam-macam gerakan dengan tangan dan kaki. Ada motorik kasar dan ada motorik halus. Nah, sekarang Miss Ami mau bertanya, apa jadinya ya kalau tubuh kita tidak kita gunakan untuk bergerak? Kira-kira tubuh kita bisa jadi sehat tidak ya? Gimana menurut teman-teman? Apakah lebih baik tubuh kita digunakan untuk bergerak atau untuk diam saja? Jawabannya pasti lebih baik kita gunakan untuk bergerak ya teman-teman ya. Bergerak supaya tubuh kita bisa lebih sehat, aliran tubuh kita bisa lancar. Teman-teman, setelah mendapatkan informasi dari Miss Tami, setelah ini teman-teman silahkan untuk berkegiatan bersama ayah dan bunda yang berkaitan dengan alat gerak. Misalnya, teman-teman bisa menggunakan alat geraknya untuk membaca buku, untuk bermain cap tangan, atau untuk bermain outdoor, misalnya dengan berjalan zigzag, berlari zigzag. Nah, teman-teman juga bisa bermain melompat. Melompatnya teman-teman bisa menggunakan beragam alat yang ada di rumah. Bisa menggunakan kertas, koran, bahkan juga bisa menggunakan alat-alat punya miliknya ayah dan bunda. Pastikan aman ya.
Lalu teman-teman juga bisa melatih mengikat tali sepatu ya teman-teman ya. Nah ini penting nih nanti sebagai persiapan teman-teman untuk ke jenjang SD supaya lebih mandiri. Itu ya teman-teman ya. Oh selain itu teman-teman juga bisa menciptakan. Nah menciptakan kegiatan yang baru yang bisa teman-teman kreasikan bersama ayah dan bunda. Itu ya teman-teman ya. Cukup sekian dari Miss Tami. Untuk selanjutnya teman-teman bisa berkreasi di rumah bersama ayah dan bunda. Pastikan tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.